Sudah lama mengaji, namun merasa hidup ini tidak terlalu bermanfaat bagi sesama. Merasa minder dengan orang yang lebih soleh dan dermawan. Apa ada tips dari Ustaz? Syukron. Ahibati fillah. Ya, kalau kita lihat memberikan manfaat kepada orang lain. Nabi SAW pernah ditanya tentang khairun nas. Siapa orang yang paling dicintain Allah, yang paling baik? Man khairun nas, man ahabun nas ilallah. Kata Nabi SAW, orang yang paling baik, orang yang paling dicintai Allah adalah anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Nabi SAW memberikan arahan kepada seorang sahabat untuk bersedekah. Kalau nggak mampu, ya sudah, engkau berkata yang baik, engkau amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nggak mampu ya Rasulullah, kata dia, ya engkau bantu orang lain. Kalau dulu di desa, ana masih ingat ya, ana masih SD itu, ana sering bantu ibu-ibu yang jualan pakai disuwun tuh ya mah. Biasanya untuk naikkan itu dia butuh bantuan. Itu kata Nabi SAW, engkau bantu orang bawa barang nih, naikkan ke kudanya kau dulu. Kalau ini naikkan sekedar itu engkau dapat pahala sedekah gitu. Kalau nggak mampu ya Rasul, ya udah jangan ganggu orang lain. Artinya sampai titik momen antum nggak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, antum tidak mengganggu orang lain, itu sudah manfaat. Antum bisa lihat ya, kalau bicara kebaikan, pintu kebaikan itu banyak sekali. Pelacur ngasih minum seekor anjing, ya ampun, dosanya masuk surga. Seorang laki-laki yang menyingkirkan dahan di jalan, dimasukkan surga gara-gara dahan. Maka jangan pernah meremehkan, kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, jangan. Maka kalau antum sudah seperti ini, antum kan males, merasa nggak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Antum datang ke masjid, orang-orang masuk masjid, antum sandalnya antum ngadepkan ke mereka. Ini kebaikan. Antum datang ke masjid, antum nggak punya uang, antum datang ke masjid di waktu duha, kamar mandi masjid tempat wuduknya, mungkin nggak ada yang melihat antum, tapi Allah melihat antum memberikan manfaat kepada orang lain. Maka jangan pernah berkecil hati. Ya mungkin ada orang yang merasa amalan itu tidak terlalu mulia. Di Masjid Nabawi, alhamdulillah, dulu ada seorang wanita yang kerjanya bersihkan masjid. Wanita hitam, disebutkan oleh beberapa riwayat. Dalam pandangan sahabat, ya pekerjaannya biasa aja. Meninggallah wanita ini di malam hari, radhiyallahu taala anha. Akhirnya para sahabat mengurusin jenazahnya, memandikan, mensolati, dikuburkan. Malam itu juga nggak ngomong sama Nabi SAW. Dapat berapa hari Nabi SAW kehilangan wanita itu. Mana fulana, kata dia. Matat ya Rasulullah, meninggal ya Rasulullah, kata dia. Meninggal, kata dia. Halla adzantumunani, kenapa kalian nggak ngasih tahu aku? Diam sahabat. Pikirnya Nabi mungkin nggak akan ingat sama perempuan itu. Ternyata Nabi mengingat. Akhirnya Nabi SAW minta ditunjukin, duluni ala qabriha, tunjukkan di mana kuburannya. Berangkat Nabi ke Baqi, jamaah. Ini orang sudah mati di kuburan. Nabi berdiri di hadapan kuburannya, sholat jenazah buat dia yang sudah ada di kuburan. Tadi mungkin sebagian orang berpikiran amalannya cuma itu, padahal yang dia bersihkan adalah rumah Allah Azza wa Jalla.